Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Dengan rumusnya yang sudah disampaikan tadi, itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kemudian contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A yaitu 5, -2 dan bergradien 3. Baik, silahkan perhatikan penyelesaiannya. Jadi titik A yang ini 5, -2. 5 ini adalah X1, kemudian negatif 2 ini adalah Y1. Dan kita akan masukkan ke rumus yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Oke, jadi persamaan garisnya Y dikurangi Y1. Y1 tadi adalah negatif 2. Jadi Y dikurangi negatif 2 sama dengan M ini adalah gradien. Jadi di sini dalam soal gradiennya adalah 3. Jadi kalian masukkan 3 di sini. 3 dikali dalam kurung X dikurangi X1 tadi nilainya adalah ini 5. Berarti X dikurangi 5. Oke, selanjutnya ini negatif dan negatif itu positif ya anak-anak ya. Jadi Y tambah 2 sama dengan ini kita gunakan sifat distributif buka kurungnya. 3 kali X itu adalah 3X, kemudian 3 kali negatif 5 itu adalah negatif 15. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 15, kemudian ini positif, maka di ruas kanan menjadi negatif 2. Jadi Y sama dengan 3X negatif 15 dikurangi 2 itulah negatif 17. Jadi temukan persamaannya, persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 3X kurang 17. Oke, ini adalah persamaan garis yang melalui titik A 5, -2 dan bergradien 3. Jadi ini jawabannya ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut untuk yang kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis lain. Nah, jadi syarat dua garis sejajar itu M1 sama dengan M2 atau gradien pertama sama dengan gradien yang kedua. Jadi nanti kita akan gunakan rumus yang ini. Ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kemudian contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2, -8 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 15. Jadi cara penyelesaiannya itu seperti ini. Kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, jadi karena persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 2X tambah 15 yang ini. Jadi kita tentukan dulu gradiennya. Jadi gradien yang pertama itu adalah jika ada persamaan garis seperti ini, gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, ini ada variabel X-nya. Jadi ini koefisiennya adalah 2. Ini adalah gradiennya ya, anak-anak ya. Jadi gradien pertama itu adalah 2. Karena syarat dua garis sejajar itu M1 sama dengan M2. Ya, gradien pertama itu sama dengan gradien kedua. Karena gradien yang pertama itu 2, maka gradien yang kedua itu juga 2. Oke, sudah ketemu sekarang gradien kedua itu 2. Sekarang kita gunakan rumus yang tadi sudah Ibu tuliskan.
itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurangi X1. Oke, karena tadi titik A nya itu 2,-8, 2 ini adalah X1 nya dan negatif 8 nya adalah X2 nya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tadi, Y dikurangi Y1, nah ini X1, ini Y1 ya, ini 2, ini Y1. Jadi Y1 nya tadi adalah negatif 8, Y dikurangi negatif 8 sama dengan M2 nya tadi 2 dalam kurung X dikurangi X1 tadi adalah 2, X dikurangi 2, sama seperti contoh soal yang sebelumnya ya caranya. Jadi ini negatif kali negatif itu positif, jadi Y positif 8 atau Y tambah 8 sama dengan gunakan sifat distributif, buka kurung, 2 kali X itu 2X, kemudian 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 4, ini positif 8, luas kanan jadi negatif 8. Jadi Y sama dengan 2X negatif 4 dikurangi 8 itu adalah negatif 12. Nah, sampai sini jawabannya sudah benar, atau bisa juga bentuk persamaannya seperti ini. 2X sudah di ruas kanan ya. Sekarang Y-nya kita bawa ke ruas kanan. Di sini bernilai positif, di sini menjadi negatif. Negatif Y kurangi 12 sama dengan 0. Oke, jadi nanti kalau soalnya esai sampai di sini saja sudah benar ya anak-anak ya. Tapi nanti kalau soalnya berupa pilihan ganda, jika tidak ada pilihan seperti ini, maka juga boleh seperti ini. Jawabannya sama saja artinya ya. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga. Itu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis lain. Yang tadi kan sejajar. Nah, yang sekarang ini tegak lurus ya. Untuk syarat dua garis tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1 atau M2 nya itu adalah negatif 1 per M1. Nah, nanti kita gunakan rumus yang sama, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik B itu negatif 6,3 dan tegak lurus dengan garis 3X tambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini kita cari dulu gradiennya. Cara mencari gradien, kita lihat dulu persamaan garisnya. Itu 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Jika persamaan garisnya seperti ini, maka kita gunakan cara untuk mencari gradiennya itu adalah negatif A per B. Nah, di sini A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 5. Jadi gradiennya adalah negatif 3, A-nya tadi 3 ya, per B-nya 1. Jadi negatif 3 dibagi 1 itu adalah negatif 3. Jadi gradien pertamanya negatif 3. Maka gradien keduanya itu adalah seperti cara yang tadi, gradien kedua itu negatif 1 per M1. Negatif 1 per M1 nya tadi negatif 3 ya. Maka M2 nya itu adalah negatif kali negatif, negatif bagi negatif itu positif. Jadi jawabannya adalah 1
1/3. Oke, sudah ketemu gradien yang kedua itu 1/3. Sekarang baru kita masukkan ke rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurangi X1. Nah, jadi titik B nya tadi itu kan negatif 6,3. Jadi ini X1, yang ini Y1. X1 nya negatif 6, Y1 nya itu adalah 3. Masukkan ke sini. Y dikurangi Y1, Y1 nya 3. Y kurang 3 sama dengan M2 nya itu 1/3 dalam kurung X dikurangi X1 nya negatif 6. Oke. Jadi Y dikurangi 3 sama dengan 1/3. Jadi X ini negatif kali negatif jadi positif ya, 6. Seperti cara yang tadi, Y dikurangi 3 sama dengan sifat distributif kurung 1/3 kali X itu sama dengan 1/3 X. 1/3 kali 6/3 itu adalah 6/3. Jadi Y kurang 3 sama dengan 1/3 X ditambah 6/3 itu adalah 2. Oke, jadi Y sama dengan 1/3 X tambah 2. Ini negatif 3 nya keluar kanan jadi positif 3. Oke, lanjutannya sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 1/3 X 2 tambah 3 adalah 5. Nah, jadi persamaannya seperti ini sudah benar ya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, jika soalnya pilihan ganda tidak ada persamaan seperti ini, boleh juga seperti ini persamaannya anak-anak. Jadi ini 1/3 X, ini kita bawa ke ruas kanan. Jadi negatif Y tambah 5. Kita bisa juga kita hilangkan penyebutnya ini, semuanya sama-sama kita kalikan 3. Jadi 1/3 kali 3 itu adalah 1 ya. Jadi X kurangi 3Y tambah 5 ke 3 sama dengan 15. Seperti ini juga boleh ya. Jadi jawabannya bisa seperti ini, bisa juga dalam bentuk persamaan yang ini. Jadi ini jawaban untuk yang ketiga. Oke anak-anak, kita lanjut yang keempat, yaitu persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Itu nanti kita akan gunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2, negatif 5 dan 3,7. Oke, jadi dua titik ini itu kita gunakan sebagai pemisalannya ya. Titik yang pertama itu negatif 2, negatif 5. Ini kita misalkan sebagai X1 dan Y1. Kemudian titik yang kedua itu 3,7. Kita misalkan dengan X2 dan Y2. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke, kita masukkan misalan kedua titik tadi ke rumus yang ini. Y dikurangi Y1, Y1 nya itu adalah negatif 5. Jadi Y dikurangi negatif 5 per Y2 nya adalah 7. 7 dikurangi tadi negatif 1 nya itu adalah negatif 5 sama dengan X
dikurangi X1 nya itu adalah negatif 2, X dikurangi negatif 2 per X2 itu tadi adalah 3 dikurangi X1 tadi adalah negatif 2, 3 dikurangi negatif 2. Oke, jadi sekarang negatif kali negatif itu adalah positif, jadi Y tambah 5 per juga sama 7 tambah 5 ya, jadi positif, sama dengan ini juga X tambah 2 per ini sama 3 tambah 2, jadi ini Y tambah 5 per 7 tambah 5 12. Ini juga X tambah 2 per 3 tambah 2 itu adalah 5. Nah, jika sudah didapatkan hasil seperti ini, kita kalikan silang ya anak-anak ya. Jadi 5 dikali dengan Y tambah 5. Oke. Itu lanjutannya Ibu tulis di sebelah kanannya. Jadi 5 dikali Y tambah 5 sama dengan 12 dikali dengan X tambah 2 dikali X tambah 2. Oke, sekarang kita gunakan sifat distributif, buka kurungnya ya, perkalian distributif. Jadi 5 kali Y itu 5Y, 5 kali 5 plus 25 ya, sama dengan 12 kali X, 12X, 12 kali 2 itu sama dengan 24. Jadi di sini kita gunakan persamaan 0 sama dengan 12X. Semuanya kita bawa ke ruas kanan ya anak-anak ya. X ini positif 5Y, ke ruas kanan jadi negatif 5Y tambah 24. Jadi ini positif jadi negatif di sini. Nah, jadi 0 sama dengan 12X kurang 5Y, 24 dikurangi 25 itu adalah negatif 1. Atau bisa juga tulis seperti ini bentuk persamanya. 12X kurang 5Y dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, jadi ini dia ya jawabannya anak-anak ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ini penjelasan yang terakhir yang nomor 4 ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan seperti biasa jika ada pertanyaan kalian bisa bertanya ke Ibu lewat WA. Terima kasih anak-anak.